Untuk berikutnya sebelum kita mulai, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan baca basmalah, apa yang kita lakukan pada petang hari ini, malam hari ini, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan berikutnya adalah kajian badak maghrib dengan tema keluarga sakinah, waktu sepenuhnya. Monggo digunakan secukupnya nggih Tat. Sudah 2 bulan nggak ketemu. Mudah-mudahan ini ada ilmu spesial untuk kita semua. Monggo secukupnya. Monggo Ustadz Restu. Ini Ustadz Restu ini hampir sama dengan saya dan istri saya. Kalau istri saya itu Restu Windaryanti, Restu saya Soeharto. Restu Soeharto, kalau ini Restu Sugiharto. Ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, para kadang kaneman, adik-adik, Masya Allah ini edisi lengkap, semuanya hadir. Wabil khusus yang kita banggakan, Ketua DKM kita yang sedemikian bersemangat, dan juga para pengurus, para imam, semuanya, dan memang hidup harus terus semangat, betul? Tidak boleh bermalas-malasan. Layyafuzal kaslan, tidak akan sukses orang yang malas-malasan. Tetap semangat. Kalau dipikir saya ini juga lelah sekali Pak. Tadi malam tablik akbar di Masjid An-Nur Dibal, ngemplak, Boyolali. Subuh sudah di Masjid Baitul Makmur Gonilan. Jam 8:30 sudah di Yayasan Ar-Risalah Tipes. Ini tadi sore di Majelis Tombo Susah Keratonan Kawatan, dan langsung meluncur ke sini, belum sempat istirahat. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini. Wonten iklan mboten? Tadi ketua kita menyitir surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mohon angkat tangan yang tidak pengen masuk neraka. Yang tidak pengen masuk neraka, angkat tangan. Maksudnya yang pengen nanti enggak sampai mencicipi api neraka, angkat tangan. Semuanya? Semuanya? Napa kurang cedok pertanyaan? Siapa yang nanti di akhirat tidak ingin mencicipi api neraka? Yes. Oke, semuanya ya. Yang pengen mencicipi pulang saja ya. Mohon maaf. Ada kiat-kiat yang sangat ringan, praktis, gampang diamalke, sing insyaallah awake dhewe uwal saka genining neraka lan insyaallah dijamin mlebet swarga. Pengen mboten Bu? Amalane gampil, ringkes, gratis, ora abot,
Akan kita bahas satu persatu, oke? Yang pertama, pun siap nih? Sudah siap semua masuk surga? Iya, khusus yang merindukan surga, sekaligus dijauhkan dari neraka, amalkan amalan ringan berikut ini. Ini ringan, tapi memang butuh keistiqomahan. Mohon maaf, sing angel ki janjane istiqomah. Istiqomah bukan istri ketika dikontrakin rumah ya Bu. Istiqomah itu surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat apa Pak? Ayat pinten? 30. Siapa yang menyatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah menjaga la ilaha illallah dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, maka dia dijamin masuk surga. Sekarang kita bahas amalan-amalan ringan, ringkes, gratis, tetapi kalau bisa istiqomah, insya Allah menghantarkan kita masuk surga. Mohon maaf, di sini saya lihat beberapa usianya sudah ada yang 40 ke atas ya. Saya enggak terasa rumangsaku ya pitu likur jebelis 40 pitu. Ya, yang sudah usia 40 ingat usia 40 ini rawan. Ibnul Qayyim Al-Jauzi menandaskan siapa yang sudah masuk usia 40 tapi kemaksiatannya tidak bisa mengalahkan, kebaikannya tidak bisa mengalahkan kemaksiatannya, maka seakan-akan dia mensetir dirinya ke neraka dan susah dibilangi, susah dibelokkan. Intinya apa? 40 tahun ini penentuan. Sehingga sampai-sampai Allah memberikan doa khusus untuk yang sudah usia 40 tahun. Ada di Al-Ahqaf ayat 15. Ikuti saya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau sudah 40 mestinya hafal doa ini, diamalkan setiap saat, terutama habis sholat, sebelum tidur, habis tahajud, tiap pagi sore selalu diamalkan. Rabbi auzi'ni, ya Allah gugahlah aku agar senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Ya Allah mudahkan aku untuk beramal soleh yang Kau ridhoi. Ya Allah perbaiki aku lewat anak turunku. Aku tobat betul kepadamu ya Allah, dan aku insya Allah termasuk orang-orang yang berserah diri. Yuk, yang sudah 40 ke atas harus lebih istiqomah mengamalkan yang akan kita terangkan nanti. Yang belum 40 juga jangan apa Pak? Ojo kemayu, kemeta, kemaki, kemelinti, kementus, dan kem-kem yang lain. Maksudnya jangan sombong, belum tentu berumur panjang, karena kematian tidak berdasarkan umur. Berapapun umurnya itu pantas untuk meninggal. Bahkan tidak sedikit anak-anak sudah meninggal dunia. Maka untuk yang masih hidup, apalagi yang sudah 40 ke atas, yuk bismillah yang pertama. Tiket masuk surga yang pertama adalah barang siapa, kata Nabi, barang siapa mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang siapa mendengar azan, kemudian dia menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai la ilaha illallah. Apa doanya? Bareng-bareng. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Sampai di situ ya. Siapa yang menjawab azan dari awal, kemudian setelah la ilaha illallah menjawab dengan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah tadi, maka kata Nabi, aku akan beri syafaat dia. Aku akan beri syafaat dia. Syafaat itu apa? Syafaat itu artinya pertolongan. Kalau Rasulullah bersabda aku kasih syafaat dia, berarti kita akan ditolong oleh Rasulullah, terbebas dari neraka dan bisa masuk surga atas izin Allah. Bu, gampil mboten diamalke. Gampil mboten? Gampang tidak? Sudah diamalkan belum? Insya Allah sudah nggih. Nek ora pas lali. Wong sono lho anggere krungu adzan ki malah mulai ngobrol. Piro saiki regane Lombok? Dadi rumangsane break. Tadi habis jualan, pas adzan malah ngobrol. Naudzubillah min dzalik. Kiat yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Kalau pengen masuk surga, terhindar dari neraka, menjawab adzan. Cara jawabnya pun ngertos danten nggih. Kalau Allahu Akbar Allah, coba saya yang adzan, Bapak Ibu jawab Allahu Akbar Allahu Akbar, terus oke. Allahu Akbar Allahu Akbar. Gitu terus ya. Ada yang beda. Pas hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah menyembuhkan 90 sakit yang paling ringan. Yang akan tersembuhkan adalah sakit, sedih, susah, semua akan dihilangkan oleh Allah. Kalau hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, sama. Begitu Allahu Akbar Allahu Akbar, la ilaha illallah, bareng-bareng Allahumma, ayo, Rabbaha innaka la tukhliful mi'ad, tidak perlu dibaca, enggak apa-apa ya. Cukup? Maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Oke. Bapak sekalian, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Riwayat siapa? Imam Bukhari. Nabi bersabda, siapa yang menjawab adzan dari mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, kemudian dia membaca doa yang kita baca tadi, insya Allah akan diberi syafaat oleh Allah, yaitu terbebas dari neraka dan masuk surga. Berarti tiket masuk surga ini gampil mboten, Pak? Gampil, mung jawab adzan. Tetapi tolong jujur, banyak enggak orang yang tidak menjawab adzan? Endi wong endi? Mohon maaf. Orang itu kalau sudah asik ngobrol, betul?
atau asik nonton TV, betul? Kuwi nek nonton sinetron pas adzan mesti dipateni atau pindah ke channel yang lain. Inilah kebiasaan manusia. Yang karena apa? Tidak tahu keutamaan adzan. Padahal sepertinya, mohon maaf, cuma azan itu bisa mengantarkan kita ke surga. Masya Allah. Kalau orang tahu akan berbondong-bondong menjawab azan. Tetapi umumnya pada terlena sehingga apa? Nonton TV pas azan malah dipindah channel yang lain. Orang dipatenin jawab terus neng masjid. Yang ngobrol malah teruskan ngobrolnya. Sampai ada yang viral ya, ada oknum ustadz terkenal. Pas adzan malah ngobrol itu ya, tapi nggak perlu saya sebutkan siapa. Ustadz juga manusia, ya. Akhirnya dikritik netizen, pas adzan kok malah ngobrol. Harus tenang, diam, selesai si muadzin Allahu Akbar, baru dijawab. Terus terakhir ditutup dengan doa. Siap diamalkan? Siap diamalkan? Kina es metu senek kok es beda ya. Bu, ora sah dileng-ileng iki seneke apa regane pira nggih? Dilang-iling kira-kira pira ya iki ya. Ya paling 10.000 misalnya. Enggak usah ya, Bu. Tolong lihat ke depan semuanya. Nanti yang anteng dapat door prize ini ya. Yang kedua, tadi yang pertama apa tadi? Kalau pengen masuk surga gimana? Menjawab azan. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua sekarang, yang ringan-ringan saja. Karena apa? Kalau yang ringan bisa kita amalkan dengan istiqomah, insya Allah ini hasilnya luar biasa. Yang kedua adalah puasa. Ini terutama puasa di luar Ramadan. Kalau puasa Ramadan kan wajib, gimana? Tetapi puasa di luar Ramadan ini kalau bisa mengamalkan luar biasa. Di saat yang lain kuliner, di saat kuliner ngawe-awe nggih Pak nggih. Wanggure metu kok kene iki wis anenge kuwabeh kuliner, kikil sapi, kikil wedhus, kikil apa meneh liyane. Wah, soto, bakso, mie ayam, macam-macam. Tetapi ketika hari Senin dan Kamis kita puasa, atau bahkan ada yang sehari puasa, sehari tidak, namanya puasa apa? Daud. Atau paling tidak 1 bulan ambil 3 hari di hari putih ya. Tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah atau puasa putih atau Ayyamul Bid. Ini juga Masya Allah. Siapa yang menyempatkan puasa sunnah ya di samping puasa wajib, insya Allah puasanya itu nanti akan menemui dia di akhirat. Jadi adik-adik ini yang rajin puasa, nanti di akhirat kamu ditemui puasamu. Puasamu oleh Allah dijelmakan dari sesosok. Sesosok ini mendekatimu. Mas, aku adalah puasamu ketika di dunia. Oh iya, ada apa? Aku akan menghantarkanmu menghadap Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Begitu ketemu dengan Allah, puasa bilang, apa kata puasa? Ya Allah, ini loh hambamu ini ya Allah, jamaah Masjid At-Taqwa ya Allah, arep nek ngaji senenge lendet-lendet ya Allah. Tetapi dia suka puasa ya Allah, dia menahan lapar di siang hari, dia menahan nafsu syahwat di siang hari. Demi aku dia ya Allah, dia puasa karenamu ya Allah, maka selamatkan dia dari api neraka, masukkan dia ke dalam surga. Mohon maaf, puasa itu kalau banyak temennya, minimal sekeluarga ada yang nemeni satu saja yang puasa, kira-kira ringan atau tidak? Ringan tidak? Misalnya suami dengan istri, apalagi suami, istri, anak poso bareng, Masya Allah. Engkau golek buka bareng, jos. Gimana? Ringan tidak? Bisa diamalkan atau tidak? Mustahil diamalkan atau tidak? Tidak, berarti tiket masuk surga ini insya Allah bisa kita raih. Seneng poso.
Ada kaitan yang ketiga, ini satu hadis. Tapi saya masukkan yang ketiga biar mudah diingat. Yang ketiga, senang dengan Al-Quran. Cinta dengan Al-Quran. Angkat tangan, yang cinta Al-Quran angkat tangan. Oke, semua ya, turunkan. Yang cinta dengan suaminya masing-masing angkat tangan. Kok Dora cinta tau gue? Bukan suami orang ya Bu, suami masing-masing. Soalnya saya itu kadang sedih dapat curhatan Ustadz. Apa hukumnya mencintai suami orang? Insya Allah. Wes ngerti jane hukumnya yang ditakokke. Karena memang katanya nggak bisa ke lain hati ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya, yang cinta suami karena Allah. Yang cinta Al-Quran karena Allah, tapi yang kita bahas cinta Quran ya. Cinta suami nanti waktu kita bahas lagi. Yang cinta Quran, siapa yang cinta Al-Quran, nanti di akhirat Quran akan dihadirkan oleh Allah di hadapan dia. Kemudian Quran berkata, Mas, Mbak, Pak, Bu, Pak D, Mbak D, ya tergantung ya nanti ya. Aku adalah Al-Quran yang sering kamu baca di dunia. Kemudian kita diantar ke Allah, kemudian Al-Quran bilang ke Allah, menyampaikan sesuatu kepada Allah. Duh Gusti Allah, ini hambamu ini cinta banget dengan aku. Dia kalau malam mensedikitkan tidur, demi aku dia baca Quran. Dari hadis ini kita juga tahu baca Quran yang terbaik itu terutama di malam hari, di saat orang tidur. Dia mensedikitkan tidur hanya demi aku ya Rob, dia baca aku, mempelajari aku dan seterusnya. Maka berilah dia bantuan khusus agar terhindar dari neraka dan masuk surga. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Nabi bersabda, puasa dan Al-Quran akan menolong seorang hamba di hari kiamat. Menolong dari apa? Dari api neraka. Memasukkan kemana? Ke dalam surga. Ini satu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan Imam Ibnu Abi Dunya. Pertanyaannya sekarang, kita sudah ngaku cinta, kalau puasa sudah sering dibahas, kita sudah sering ngaku cinta, bahkan tadi angkat tangan semuanya karena cinta Quran. Bagaimana cara mencintai Quran Bapak Ibu sekalian? Kalau teman saya yang dari Bali, ya dulu nyantri di Pondok Ngeruki ya, apa sih namanya siapa? Nyoman Tengki ya dulu ya. Teman saya sama Ustaz Azam ini, ada Mas Nyoman Tengki dari Bali, dia cerita katanya ada teman dia saking cintanya Quran, biar mudah hafal Quran, Qurannya dibakar, abunya dimakan. Yaitu karena ketidaktahuannya. Nah, cinta Quran tentu tidak seperti itu. Cinta Quran itu bagaimana? Ustadz Yusuf Qardawi, almarhum yang baru saja meninggal dunia, barusan wafat, ulama tingkat dunia dari Qatar, Ustadz Yusuf Qardawi berpesan, berinteraksi dengan Al-Quran atau cinta Al-Quran, pengen mesra dengan Al-Quran, pengen intim dengan Quran, syaratnya ada 5. Wonten pinten? Ada 5. Yang pertama, yang ngaku cinta Quran, pengen mesra dengan Quran, siji, do sregepo maca Quran. Jangan sampai punya Quran banyak dipamerkan di vivet, di lemari apa itu? Ruang tamu, tiap ada tamu yang datang ki, Quranku 18. Ning 3 tahun ra tau dibuka. Bareng dibuka tengah wis keruak di pangan rayap. Nauzubillah min dzalik. Quran dibaca setiap hari agar dia bisa menolong kita atas izin Allah. Saya doakan semoga semuanya bisa khatam paling enggak sebulan sekali. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi bersabda,
yang khatam kurang dari 3 hari kecepatan. Oleh nek kecepatan. Boleh tapi terlalu cepat. Yang khatam lebih dari 1 bulan terlalu lambat, menyia-nyiakan waktu. Maka ada gerakan one day, one juz. 1 hari 1 juz. Paling tidak mengikuti sarannya Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau berpesan, Quran itu punya hak. Haknya Quran dibaca sehari 100 ayat. Silakan, boleh 100 ayat, boleh 1 juz. Ustaz, saya masih grotal sama gradul bacanya. Ya nggak sampai 100 nggak apa-apa, misalnya minimal 1 ruko atau syukur 2 ruko atau 3 ruko. Ngertos ruko, Bu? Yang ada tanda ainnya itu. Intinya jangan sampai lepas dari membaca Al-Quran. Yang kedua, cinta Quran wujudkan dengan apa? Kata Ustaz Yusuf Qaradawi, dengan menghafal Al-Quran. Selamat untuk yang sudah sering menghafal Quran, terus menambah hafalan Quran. Ya, saya juga mentargetkan setiap hari menghafal atau mengulang 1 tema Al-Quran. Yang ngikuti kiai-kiai zaman dulu modelnya nggak menghafal dari juz 30 ke juz 1, tetapi biasanya per tema. Misalnya surat Toha ayat 14 sampai 33, itu kan kisah atau tema tentang Nabi Musa alaihis salam. Beliau pakai tongkat, ditanya sama Allah, Nabi Musa, apa yang kamu pegang? Tongkat ya Allah. Untuk apa? Gue gepiak apa? Gue gepiak godong biar jatuh, biar dimakan hewan ternaknya. Tolong sekarang lemparkan tongkatmu. Oleh Nabi Musa dilempar, ternyata jadi apa? Jadi ular. Jangan takut wahai Musa, peganglah ekornya, peganglah peditnya. Begitu dipegang ekornya berubah jadi tongkat lagi. Sekarang Musa tolong telapak tanganmu masukkan ke ketiakmu. Begitu keluar kayak Ultraman, cus gitu ya, bersinar ya. Oke, sekarang aku beritahu padamu, Fir'aun itu melampaui batas. Tolong kamu ke sana, dakwai dia. Kemudian Nabi Musa apa? Berdoa, biar enggak takut, enggak grogi menghadapi orang, dia berdoa. Apa itu? Rabbis rahli sadri wa yassirli amri ilal akhir. Terus akhirnya apa? Nego. Nabi Musa nego, saya kalau sendiri enggak berani, tolong saya dikasih 1 teman dari saudara saya, namanya Nabi Harun. Masya Allah. Kemudian apa? Kalau engkau kasih aku teman ya Allah, aku akan banyak bertasbih kepadamu, banyak bersyukur kepadamu. Akhirnya dikasih sesuai impian dia, kemudian mulai meringsek untuk mendatangi Raja Fir'aun. Nah, 1 tema ini bisa kita hafal, insya Allah lebih melekat karena ceritanya urut. Dan Quran itu mohon maaf, 1 kisah kadang diulang berkali-kali. Dengan versi yang agak sedikit berbeda karena saling melengkapi. Gitu ya. Silakan menghafal Quran dengan kemampuan masing-masing. Boleh ikuti saya per tema tadi. Boleh seperti pondok-pondok tahfidz ya, dari 30 biasanya ke 25, nanti maju juz 1, juz 2 dan seterusnya. Ada yang urut dari 30 sampai juz 1. Silakan. Yang penting jangan sampai tidak menghafal. Mohon maaf, ada yang sudah hafal 10 juz di sini? Ada? Siapa yang 10 juz di sini? Angkat tangan. Yang sudah 10 juz angkat tangan atau lebih? Ada? Mana? Siapa? Namanya siapa Mas? Mas Wildan, mana Mas Wildan? Sini Mas Wildan. Sini Mas Wildan. Mana Wildan? Oh itu, ya, sini. Sudah berapa juz Mas Wildan? Maju sini. Ya, Wak kasih bonus. Iya untuk Mas Wildan. Ada lagi yang di atas
10 juz, maju ke depan. Ada lagi? Nah ibu-ibu, pun sregep nggih, ngunjuk jus jambu, jus. Kuwi ora ana kaitane kuwi. Ya, yang kedua cara mencintai Quran dengan apa? Berusaha menghafal. Meskipun seminggu nambah 1 ayat itu lebih baik daripada tidak menghafal sama sekali. Istri saya punya program namanya Muslimah Menghafal. Seminggu sekali nambah 1 ayat. Ternyata nggak terasa setelah bertahun-tahun muridnya hampir 1.000 orang se-Indonesia online. Jadi nggak usah datang ke rumah saya, cukup dari sini setor hafalan seminggu sekali, nanti di murojaah setiap saat pakai Google Meet atau pakai Zoom. Nah, ternyata apa? Sudah pada hafal Al-Mulk, Ar-Rahman, dah lewat semuanya, nggak terasa. Jadi keajaiban istiqomah itu adalah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Gak usah kita bilang aku mau langsung menghafal 1 juz sehari. Biasanya rasido nek ngono kuwi. Pokoknya kalau ada kesombongan biasanya malah gak bisa. Dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama tadi apa? Kalau cinta Quran, biar dapat syafaat dari Quran, yang pertama apa? Membaca. Yang kedua, menghafalkan Quran. Ya, mohon maaf, dulu pernah saya sampaikan kalau anak kecil yang lagi digendong ini, cukup dibacakan 1 ayat diulang 7 kali insya Allah nyentel. Beliau langsung hafal insya Allah, anak-anak kecil. Kalau remaja dibacakan sekitar 20 kali insya Allah langsung hafal. 1 ayat ya. Kalau yang sudah tua-tua kayak kita 60 kali. Itu pun nggak banyak pikiran ya. Diwacake malah keturun. Rumangsane diura-urake wajan. 20 kali untuk yang remaja. Ibu-ibu berapa kali, Bu? Tolong nanti bilang ke suami tercinta, suamiku tercinta. Aku pengen masuk surga bersama dirimu dan anak-anak kita. Untuk itu, bacakan aku 60 kali 1 ayat tiap hari, gitu ya Bu ya. Tapi kalau sudah bisa baca ya harus menghafal sendiri, itu lebih baik. Kalau belum bisa baca dibacakan atau ditalkin namanya, ya. Oke, intinya bismillah, jangan pernah tidak menghafal Quran. Innahu man laisa fi jaufihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Nabi bersabda, sesiapa yang di dadanya enggak ada sama sekali bacaan Quran, enggak ada sama sekali hafalan Quran, kul huwa merucut terus. Al kafirun rampung-rampung, lakum dinukum walab dolin. Rampung-rampung klaru-klaru, maka dia seperti rumah tua reot yang hampir rubuh, rumah hantu, rumah yang banyak setannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka isilah dengan hafalan Quran. Yang ketiga, cinta Quran dengan apa yang ketiga? 1 membaca, 2 menghafal, yang ketiga memahami Al-Quran. Sekali waktu dibuka artinya, dibaca-baca sebab turunnya ayat. Sekarang itu sudah ada Quran yang ya 7 miracle segala macam. Jadi ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada tafsirnya lengkap. Lanjut. Oke, yang keempat, cara mencintai Quran yang keempat kata Ustaz Yusuf Qaradawi, yang keempat adalah mengajarkan Al-Quran. Selamat untuk guru-guru TPA, mungkin gaji di dunia nggak seberapa, tapi gaji dari Allah nanti luar biasa. Karena apa? Mengajarkan Al-Quran itu Masya Allah. Insya Allah dicintai oleh Al-Quran dan dapat syafaat dari Al-Quran. Mengajarkan nggak selalu dengan anak TPA tentunya, dengan keluarga bisa, ya. Diposting bisa biar orang yang belum tahu bacaan Quran jadi tahu, ya. Tetangga, saudara diajari baca Quran, Masya Allah luar biasa. Yuk semangat jadi guru, bantu pengajar Al-Quran. Jangan hanya bangga jadi guru matematika, guru fisika, guru bahasa Inggris. Banggalah jadi guru apa tadi?
Al-Quran. Ya, enggak cuma membacanya tapi juga mungkin tafsirnya dan seterusnya. Saya salut untuk siapapun di sini yang berperan ngeluangin waktu ya membantu mengkajikan Quran sehingga orang tercerahkan dan semakin dekat dengan Al-Quran. Luar biasa. Lanjut. 1 membaca, 2 menghafal, 3 memahami, yang keempat mengajarkan, yang kelima kata Ustaz Yusuf Qaradawi, cara mencintai Quran yang kelima adalah dengan apa? Mengamalkan Al-Quran. Karena nanti biar kita enggak dibilang apa Pak? Jarkoni, iso ngajar, ora iso nglakoni. Jadi yang kelima ini penting. Kalau sudah membaca, mengamal, mengajarkan ya, memahami dan segala macam, maka usahakan bisa mengamalkan semampunya. Ini cara mencintai Quran sehingga kita dapat syafaat dari Al-Quran. Lanjut, 1 tadi apa untuk masuk surga? Menjawab adzan. Oke, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kedua dan ketiga apa? Puasa dan cinta Al-Quran. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani dan Imam Ibnu Abi Dunya. Sekarang yang keberapa? 4 ya? Iya. Tiket surga yang keempat. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah mohon maaf, istiqomahlah untuk sedekah walaupun hanya dengan secuil makanan. Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, jauhkanlah dirimu, tentu sekaligus keluarga kita, dari api neraka walaupun dengan sedekah secuil. Syikki itu secuil atau sepotong. Jadi sudah cuma 1 kurma dipotong lagi. Secuil kurma. Itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke surga. Tapi saya pesan kalau mau sedekah secuil kurma jangan dicopot nggih. Dipotong yang rapi. Kalau digigit kan kelihatan gigitannya, nanti yang nerima itu neng kene. Dipotong yang rapi, kalau perlu ditambahi ya, sepotong kurma ditambahi telur ya, ayam. Lah itu kan kayaknya cuma secuil kurma tapi berharga karena apa? Pendampingnya yang luar biasa. Masya Allah. Bu, kalau secuil genting boleh enggak? Tadi kan secuil kurma. Nek secuil gendeng boleh enggak Pak? Manfaatnya ada enggak? Tolong diukur sedekah itu yang ada manfaatnya. Kalau secuil wingko boleh enggak? Nek wingko babat boleh ya Pak ya? Itu makanan, itu boleh ya. Tetapi kalau secuil genting atau geneng, ya nggak ada manfaatnya. Pikirkan apa kira-kira yang bermanfaat untuk orang lain, walaupun mohon maaf, walaupun hanya secangkir minum. Kalau kita sedang betul-betul susah, sesusah-susah motor tidak bisa godok air, betul nggak? Air ini gratis, tinggal ambil dari sumur atau keran, kita rebus, ya. Cukup air saja. Kalau mau ditambahi juga boleh ya. Jus boleh ya Mas ya. Ditambahi ya, itu tambahannya Mas ya. Atau kopi atau teh silakan, kasihkan orang yang sedang kehausan, mungkin dia lagi narik becak atau lagi cari apa itu? Rosok ya. Itu dikasih minum apalagi ditambahin dengan es, Masya Allah. Itu dia langsung berdoa kepada Allah, mendoakan kita. Maka Nabi bersabda, tidak ada sedekah yang lebih baik kecuali makanan dan minuman. Mengapa? Karena begitu dinikmati orang yang menerima, dia langsung angkat tangan mendoakan kita. Saya pernah dapat kisah dari sahabat saya, dia punya sahabat seorang pengusaha besar, miliarder, tiba-tiba jatuh bangkrut. Uang yang tersisa dipakai usaha, jatuh lagi, usaha lain, jatuh lagi. Akhirnya dia berhenti usaha dan mulai setiap pagi bungkusin nasi 200 sampai 300 biji. Dan kadang bungkus nasi itu karena pakai kertas yang coklat itu ya Pak ya. Kadang ada basah-basah sedikit karena ketetesan air mata mereka berdua. Suami istri bungkusin nasi karo nangis karena apa? Usaha jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh enggak bangun, bangun.
Akhirnya pagi, oke, kita bismillah sedekah dulu, jangan buka usaha dulu, uang yang tersisa kita sedekahkan dulu. Akhirnya apa? Bungkusin nasi tiap hari, 200 sampai 300 bungkus. Kemudian keliling sendiri naik motor, ya suami istri ini cari orang yang lebih susah. Ingat At-Tolak ayat 7, sesusah-susah kita pasti ada orang yang lebih susah. Ya, maka Allah berfirman, kalau engkau sedang disempitkan rezekimu banyak infak. Maksudnya apa? Sesusah-susah kita, sesempit-sempit rezeki kita, pasti ada orang yang lebih sempit rezekinya. Akhirnya Bapak Ibu ini keliling selama kurang lebih 6 bulan, ya, keliling terus sampai sekarang masih keliling, tapi mungkin pakai orang lain karena dalam tempo 6 bulan hutangnya lunas semuanya, yang miliaran itu. Dan sekarang jadi miliarder lagi, Masya Allah. Ini sosok yang terkenal, nanti kalau yang mau tahu namanya siapa saya sebutkan ya. Intinya Masya Allah, sekarang beliau kemana-mana menginspirasi lewat seminar-seminar beliau. Intinya apa? Sedekahlah meskipun dengan apa tadi? Secuil kurma. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jauhkanlah olehmu neraka atau jauhkan dirimu dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Kalau kita mungkin kurma nggak lazim ya di sini ya, karena nggak ada pohon kurma. Berarti secuil apa yang kira-kira manfaat? Sepotong roti, betul. Ada lagi? Sepotong roti. Ini bisa nggak dikasih orang? Oh bisa banget, ini layak sekali ya. Apalagi dikemas seperti ini. Ya. Silakan, jangan pernah sepi dari infak karena apa? Ma yusbihul abd. Tidak ada seorang hamba kecuali setiap pagi tidak ada seorang hamba kecuali setiap pagi ketika bertemu dengan pagi, dia dihadirkan 2 malaikat di depan rumahnya. Bu, semua pasti punya tempat tinggal ya. Allah gak peduli tempat tinggal ini masih ngontrak atau tidak. Wis lunas apa durung cicilane. Di pondok mertua indah atau tidak, enggak peduli. Yang penting kalau kita tinggal di rumah itu, setiap pagi seorang hamba itu pasti Allah turunkan di depan rumahnya 2 malaikat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ngapain 2 malaikat ini? Ternyata apa? Kalau pagi itu kita infak sedekah, ya, maka malaikat yang satu akan mengangkat tangan. Allahumma ati mungfikon khalafa. Ya Allah, berilah ganti berlipat ganda, wujudkan juga impiannya untuk tuan rumah yang infak sedekah pagi ini. Infak sedekah terbaik itu pagi hari. Wadene esok ora sempat, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Yang penting jangan sampai melewati hari tanpa infak dan sedekah. Karena malaikatnya diturunkan tiap hari, Pak. Tiap hari. Nah, kalau dalam sehari itu sama sekali kita enggak infak, enggak sedekah, 2 hari enggak infak, enggak sedekah, 10 hari malah ngeloni duite. Ya, maksudnya saking cintanya dengan hartanya, enggak pengen hilang sedikit pun. Maka malaikat yang satu ini setiap hari akan mendoakan dia, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang ini. Jadi di antara rahasia mengapa banyak orang tiba-tiba bangkrut, Pak. Tiba-tiba ketipu. Wonten-wonten. Maune sugih dadi melarat, wonten-wonten. Banyak sekali. Itu di antara rahasianya karena apa? Didoakan oleh malaikat. Nek sing donga awake dhewe mungkin belum tentu terkabul, betul? Kalau yang doa malaikat terkabul tidak? Peluang besar terkabul dan dikabulkan oleh Allah karena malaikat sangat dekat dengan Allah. Maka yuk bismillah, sekeluarga kalau pengen masuk surga, tiket keempat apa tadi? Gemar infak dan sedekah. Saya salut jamaah sekalian kalau subuh sudah bawa. Memang yang paling praktis itu subuh bawa entah 2.000 entah 5.000 ya, sebelum cari soft masukkan dulu kotak infak. Ini ada kotak infak enggak di sini, Pak? Ning saiki wis akeh masjid ono kotak infak tapi pakai barcode ya. Ting. Berarti kalau ke masjid harus bawa AP ya. Transfer bisa juga. Intinya apa? Saya salut kalau ada yang sudah istiqomah seperti itu. Ya kadang 2.000 atau 5.000. Sedikit enggak apa-apa tapi rutin.
Ahabbul a'mal illallahi dawamuha wa in qallat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, Allah sangat cinta ya dengan amalan yang diamalkan rutin meskipun sedikit. Mohon maaf, 5.000 sekarang banyak atau sedikit, Pak? 5.000 banyak atau sedikit? Sedikit. 2.000? Lebih sedikit lagi. Maka nggak ada alasan untuk tidak infak. Sesusah-susahnya kita, nek 2.000 insya Allah megang ya. Atau 5.000 pegang ya. Wong nyatanya duitnya nanti uwel-uwelan loh niku nggih. Masya Allah nggih. Uwel-uwelan niku napa, Pak? Saking banyaknya. Saya doakan semoga rezekinya semua lancar. Ya, lancar dan kemudian bismillah mulai, bahkan mungkin sudah ada yang mulai dari dulu. Kalau belum mulai enggak apa-apa, masih ada waktu besok. Kita bismillah rutin infak dan sedekah. Ustadz, apakah harus uang? Enggak harus, boleh makanan. Ya, boleh makanan. Kalau enggak punya makanan bagaimana? Boleh minuman. Kalau enggak punya minuman apa? Apa saja, Bu. Korden ya oleh. Pit motor ya oleh. Apalagi gede iki piye iki. Intinya yang kira-kira orang itu bisa mengambil manfaatnya. Ngerti nggih? Siap? Siap. Oke. Lanjut. Ini yang keberapa ini? Sekarang yang keberapa? Kelima. Oke, terakhir. Insya Allah segera kita buka tanya jawab. Nanti kalau ada yang mau bertanya, tapi saya terangkan yang kelima dulu. Yang keberapa Bapak Ibu? Kelima. Agar kita diselamatkan dari api neraka, kemudian dijamin masuk surga oleh Allah, maka kiat yang kelima, usahakan paling tidak satu dari keluarga kita hafal Quran. Usahakan minimal paling tidak di keluarga kita ada satu orang yang hafal Quran. Man ta'allamal Quran wastadharahu wa hafidhahu. Siapa yang mempelajari Quran, kata Nabi, kemudian mencoba menghafal sampai hafal, sampai ngelotok, sampai luar kepala, sampai mutkin. Adkhalahullahul jannah. Dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Wa syafa'ahu, yang luar biasa ini. Di samping dijamin masuk surga, Rasulullah juga bersabda, dan dia juga bisa memberi syafaat atau bisa menolong asratun min ahli baitihi, 10 orang anggota keluarganya, faqad wajabat lahumun nar, yang 10 anggota keluarga itu sebetulnya sudah dijamin masuk neraka. Jadi kalau ada anggota keluarga yang mungkin karena maksiatnya luar biasa, bahkan jumlahnya sampai 10, dan kalau dihisap nanti pasti ke neraka, itu bisa ditarik satu penghafal Quran untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah kalau Bapak Ibu anaknya cuma 2, berarti sisa berapa, Bu? Geret kakaknya atau adiknya, kemudian orang tuanya 3, masih sisa 7. Lah kalau sekeluarga Bapak Ibu soleh semuanya, baik semuanya, bukan tukang maksiat, siapa yang bisa digeret? Bisa melebar ke kakek nenek, ke anak, ke cucu, ke Pak De Bude. Orang sekitar kita yang termasuk keluarga besar bisa ditarik semuanya untuk masuk surga. Berapa orang tadi? Berapa orang tadi? 5 atau 10? 10 orang bisa ditarik masuk surga. Nah sekarang pertanyaannya, apakah harus selesai dulu 30 juz atau tidak harus? Ternyata ini mohon maaf, saya kan setiap hari mendampingi para syekh dari Timur Tengah, ya. Ini habis ini mendampingi Syekh Husain Jabir keliling Jogja Solo, terus akhir bulan nanti keliling lagi ke Bandung dan seterusnya. Syekh-syekh ini selalu saya tanya, Syekh mohon maaf, karena kalian ahli Quran, saya mau tanya, siapa yang belajar Quran kemudian mencoba menghafal sampai hafal, ini ukurannya apakah harus 30 juz selesai baru dia bisa menolong saudaranya yang tervonis ke neraka bisa digeret ke surga, ataukah enggak selalu harus 30 juz? Ternyata apa?
Para syekh sebagian dulu meyakini harus 30 juz dulu. Tetapi kemudian salah satunya Syekh Husain Jabir, setelah saya diskusikan ulang, saya pelajari ulang, ternyata enggak harus 30 juz. Asal ada satu saja anggota keluarga, misalnya anak kita, menghafal. Ternyata apa? Baru sampai 15 juz misalnya, ternyata sudah wafat, diambil oleh Allah. Maka modal 15 juz itu insya Allah bisa mensyafaati keluarganya yang semula terjatah masuk neraka, bisa digeret masuk surga. Karena yang utama apa? Semangat menghafal, sampai akhirnya hafal. Kemudian 5 tadi diamalkan, terus dibaca ulang, diulang hafalannya, dipahami, diajarkan, terus diamalkan. Maka enggak harus sampai 30 juz karena kita enggak tahu umur kita sampai berapa, betul? Tadi sudah berapa akhi? 22 juz. Ini sudah luar biasa, Masya Allah. Kalau ibu tadi juz apa bu? Bu? Jenengan ramane juz apa? Juz jambu. Ayo, enggak ada alasan untuk tidak menghafal. Dan yang kelima ini secara khusus, ya, secara khusus tolong dipersiapkan. Kalau merasa orang tua susah menghafal, ya dalam targetnya diringankan. Misalnya seminggu cukup nambah 1 atau 2 ayat. Tapi jangan sampai tidak menghafal. Tetapi punya target khusus, anakku keketoi bakat ngapalke. Soalnya ngapalke lagu cepet banget. Wong kaya ngene kok tiba, cepet banget ngapalke. Wah ini nek engko ngapalke Quran mesti luwih cepet, langsung celuke ustaz, mau lebok ke rumah tahfidz, mau titip ke Ustaz Azab, Ustaz titip, jadikan anakku jadi penghafal Quran. Ya, kalau pengen sukses harus berani investasi. Ingat, investasi terbaik itu DOA, apa itu? Investasi untuk diri sendiri, ya. Untuk jadi kita lebih baik, lebih banyak hafalan, lebih soleh, lebih tambah ilmu. Investasikan harta kita untuk diri kita. Yang kedua, untuk orang tua. Bantuan kita untuk orang tua, hadiah kita untuk orang tua kita, berapapun itu akan memperlebar pintu surga untuk kita. Yang ketiga adalah investasi untuk anak. Ya, nggak apa-apa bayar mahal ke pesantren. Insya Allah itu bagian dari berjuang di jalan Allah. Apalagi sekarang mulai banyak yang murah, banyak yang diskon. Ya, intinya anak-anak tolong dititipkan kemana-mana kalau nggak bisa ngajar sendiri sampai akhirnya mereka jadi penghafal Quran. Siap? Siap? Minimal berapa orang tadi? 1. Akan menolong berapa orang? 10, Masya Allah. Kalau yang hafal 2 orang berarti berapa? 20. Masya Allah ya. Bapak sekalian, ini yang kelima ini ya hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Saya ulang lagi hadisnya begini. Man ta'allamal Qur'an, siapa yang mempelajari Quran kemudian mencoba menghafal sampai hafal, maka dia akan dijamin oleh Allah masuk surga dan dia akan dikasih wewenang untuk mensyafaati atau menolong 10 anggota keluarganya yang bahkan pun sudah tervonis masuk neraka. Sekali lagi angkat tangan, yang pengen masuk surga angkat tangan. Yang tinggi untuk ngecek sudah pada mandi atau belum sore tadi. Sudah semua siap masuk surga? Pengen masuk surga? Oke, kita ulang 5 kiat tadi. 1, menjawab, bukan mendengar tak lo ya. Nek denger kan mlebu kuping tengen, metu kuping tengen jadi mental ya. Atau bablas telinga kiri. Tapi kalau menjawab itu berbeda. 1, menjawab adzan. Yang kedua, puasa ya, puasa sunnah, wajib udah otomatis. Yang ketiga, cinta Al-Quran dengan mengamalkan 5. 1, serang membaca. 2, terus menghafal. 3, memahami, mempelajari. Yang keempat, mengajarkan. Yang kelima, mengamalkan. Oke, kiat yang keempat untuk masuk surga dengan mudah. Yang keempat adalah sedekah, meskipun dengan secuil kurma atau sepotong roti ya, atau
air putih atau snack yang malam ini kita terima, apa saja yang bermanfaat bagi orang lain, bagi dengan orang lain. Yang kelima terakhir kiatnya apa? Usahakan minimal satu orang anggota keluarga kita jadi penghafal Quran. Satu orang nyelamatin berapa Pak? 10. 2 orang? 3 orang? 4 istri? Kalau saya kaget. Maksudnya 4 istri, masing-masing istri punya anak 4. Berarti berapa itu Pak ya? 4 kali 4, 16 ya. 16 berarti kali berapa? 10. Berapa? 160 orang terselamatkan itu minimal. Minimal. Karena dalam riwayat yang lain Nabi pernah berpesan, satu orang penghafal Quran bisa mensyafaati sampai 70 orang. Subhanallah ya. Tetapi yang kita pegang terutama yang 10 ini. 10 kalau terselamatkan sudah luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekalian. Silakan sekarang kita buka pertanyaannya karena sudah selesai 5 kiat. Ustaz silakan Ustaz. Iya. Terima kasih, ini pertanyaan luar biasa. Tapi saya jawab dari arah lain ya. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, siapakah orang tua kita? Ada yang tahu? Orang tua kita ada berapa? Ada berapa? Dalam Islam, orang tua dalam tanda petik itu ada 3. Alladzi walladaka, yang telah melahirkan kita, itu orang tua kita. Yang kedua, alladzi zawwajaka, beliau yang telah menikahkan kita atau mertua, itu orang tua kita. Yang ketiga adalah alladzi 'allamaka, mereka atau beliau yang memintarkan kita, guru-guru kita. Maka terkait dengan orang tua asuh, ketika ada anak-anak santri misalnya yatim atau yatim piatu atau piatu yang dia nggak punya orang tua, kita jadi orang tua asuhnya, atau dia punya orang tua tapi nggak mampu sehingga kita yang mewakili orang tuanya tiap bulan bayarin SPP-nya, bayarin sekolahnya, bayarin makannya, maka sejatinya kita oleh Allah sudah dianggap seperti orang tua santri itu. Maka berlakulah pula syafaat untuk kita ketika anak itu akhirnya jadi penghafal Quran. Berapa orang tadi? Orang tua kita tadi? 3 nggih? Orang tua asli, terus mertua, terus guru-guru yang memintarkan kita selama ini, itu orang tua kita. Maka hormatilah ketiga beliau-beliau tersebut, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya. Jadi ini kesempatan yang mau jadi orang tua asuh, ini peluang besar ya. Mungkin kalau hanya mengandalkan anak sendiri belum maksimal, andalkan anak-anak yang sudah jelas menghafal Quran, dibiayai. Nanti efeknya apa? Anak kita dimudahkan untuk menghafal Quran juga, insya Allah. Ada lagi yang lain silakan. Ada yang mau tanya lagi sebelum kita tutup dengan doa? Wonten ingkang badhe tanglet silakan. Jadi untuk kita Al-Quran itu salah satunya adalah menghafal. Itu untuk seperti saya ini sulit sekali Pak. Nah, itu mungkin ada cara praktis untuk dengan yang usia seperti saya loh. Ya, seperti yang anak-anak insya Allah tadi hanya dibacakan berapa kali bisa. Iya. Iya, terima kasih. Pertanyaan luar biasa, mohon maaf. Tadi saya menyinggung pesantren yang dibina istri saya. Pesantren Muslimah Menghafal, itu di bawah naungan pesantren besar kita, Lof Tahfidz. Mohon maaf, itu santrinya ibu-ibu yang usianya dari 25 sampai 80 tahun. Dan ternyata yang begitu bersemangat, terutama yang 50 tahun ke atas. Awalnya mereka pertanyaannya sama dengan panjenengan tadi. Kita gimana cara menghafalnya? Karena nggak biasa. Saya cuma diajak teman untuk ikut pesantren ini, kan gratis, ya. Nanti ibu-ibu yang mau ikut gratis, silakan. Nanti kita pandu untuk bisa bergabung. Ternyata apa?
begitu kita beritahu, Bu, al-hifdzu huwa tikrar. Menghafal itu sebetulnya adalah mengulang-ulang. Siapa yang senang mengulang-ulang, sejatinya dia akan jadi penghafal. Gimana? Gimana? Coba diulang-ulang. Lama-lama hafal. Enggak usah menghafal, ngulang saja. Dibaca diulang ya, 5 kali, 10 kali. Bahkan ada seorang sahabat untuk menghafal Quran itu satu ayat diulang 200 kali. Kenapa tidak? Ya, memang nyantelnya baru 200 kali. Ya, ada yang 7 kali langsung nyantel. Bahkan kita punya santri itu, dia sambil bersepeda keliling, masih kecil, belum TK. Sambil bersepeda keliling itu dibacakan 3 kali langsung nyantel. Kalau orang tua mungkin berapa kali Pak tadi dibacakannya? Enggak selalu ya, mungkin 70 gitu ya. Atau 40 ya, intinya harus ada ikhtiar. Nah ini Pak, mohon maaf. Kalau yang ibu-ibu santri kita tadi, caranya gini. Istri saya bikin voice note ya, di HP WA, di WA, bikin voice note, Ar-Rahman, 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 ya gitu diulang. Kemudian voice note ini dikirim ke grup WA. Lah mereka menghafal dari voice note itu, mendengarkan. Bahkan tidak sedikit yang mereka belum bisa membaca Quran, tapi dengerin tok, didengerin. Kurang puas dengarkan lagi. Seminggu sekali setor ke istri saya. Ternyata setorannya banyak. Yang semula gak yakin hafal jadi hafal. Yang wajib yang kita wajibkan untuk dihafal adalah Al-Kahfi 1-10. Karena ini untuk menghindarkan dari fitnah Dajjal. Karena nanti wanita yang paling utama diserang Dajjal. Kemudian Al-Mulk ya. Kemudian terus surat-surat yang lain, surat-surat pilihan. Sampai akhirnya nanti selesai 30 juz, entah kapan selesainya. Yang penting dimulai dulu. Per minggu 1 ayat pun jadi enggak masalah. Gitu Pak ya. Berarti jenengan nanti bisa pakai apa tadi? YouTube dibuka bisa juga. Atau ngerekam sendiri didengarkan bisa. Atau minta rekaman ustadz siapa yang memang sudah betul bacaannya. Mas rekamkan ya, diulang 7 kali ya. Nanti aku akan dengarkan. Didengarkan saja insya Allah nyantel. Insya Allah. Ingat, hafalan adalah mengulang-ulang. Karena kenyataannya kalau sudah hafal pun nggak diulang ya hilang lagi. Oke, itu rahasianya. Maka di pesantren tahfidz biasanya pagi ziyadah atau menambah hafalan, sore murojaah atau mengulang hafalan Quran. Itu insya Allah nyentel. Insya Allah. Ada lagi yang lain? Satu lagi? Wonten ing kabar ditanglet ibu-ibu? Ada? Bapak juga boleh? Terakhir yang mau tanya boleh? Sudah nggak ada? Silakan. Iya. Iya. Ya. Siapa yang belum hafal ayat kursi? Semua udah hafal ya? Coba kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la khudhuhu sinatun wala naum. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim
di tengah-tengah ayat kursi ada potongan kalimat madzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Apa artinya? Tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain kecuali atas izin Allah. Kalimat ini maknanya dua. Satu, tidak ada orang yang bisa menolong orang lain kecuali atas izin Allah. Makna kedua adalah berarti ada orang-orang tertentu atau benda-benda tertentu yang memang diizinkan oleh Allah bisa menolong kita. Rasulullah berarti seseorang ya. Kemudian tadi kita udah bahas saum atau puasa bisa menolong kita. Al-Quran bisa tidak? Bisa, tetapi semuanya atas izin Allah. Nabi juga gak bisa ngasih syafaat kecuali atas izin Allah. Maka pernah Nabi ditegur ketika terlalu sedih melihat kematian Abu Thalib ya, sampai kemudian kok meninggal kok kondisinya masih kafir. Maka Allah turunkan sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Sungguh kamu tidak bisa memberi hidayah seseorang yang bahkan pun kamu cintai. Yang bisa ngasih hidayah siapa? Allah. Yang bisa ngasih izin siapa? Allah. Maka di surat Al-Kahfi ayat 39 diceritakan ada orang kaya raya tiba-tiba hartanya kesambar beledek, tersambar petir, hangus semuanya. Gara-gara apa? Dia dikasih banyak nikmat, disuruh bersyukur dengan mengucap Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah artinya adalah sungguh semua ini dia bisa kaya itu karena diizinkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Dia disuruh bersyukur dengan mengucap Masya Allah la quwata illa billah. Dia enggak mau. Dia bilang apa? Aku ini karena pinter bisnis ya, maka aku kaya raya. Maka seketika Allah turunkan petir, menyambar seluruh harta bendanya, hangus semuanya. Surat Al-Kahfi ayat 39. Itu juga terkait. Jadi dia kaya atas izin Allah. Orang bisa menolong orang lain atas izin Allah. Penghafal Quran bisa nggeret 10 orang anggota keluarganya atas izin Allah. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri menolong orang lain tanpa izin dari Allah. Kita ulangi. Madzalladzi yashfa'u indahu biidnih. Ingat ya. Jadi semuanya atas izin Allah. Oke, terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa karena doa yang insya Allah mustajab salah satunya yang kita panjatkan di akhir majelis taklim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah semua saudara-saudara kami mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ampunilah orang tua kami ya Allah, ampunilah mertua kami ya Allah, ampunilah guru-guru kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampunilah pasangan kami ya Allah, ampunilah anak-anak kami, ampunilah sanak saudara kami, ampunilah tetangga-tetangga dekat kami, ampunilah sahabat-sahabat karib kami, dan ampunilah kami yang hadir di sini ya Allah, karena kami banyak berlumur dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, kami sekeluarga masing-masing merindukan tak hanya berkumpul di dunia namun juga berkumpul di surga-Mu kelak ya Allah. Maka ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala khilaf kami, karena surga hanya untuk orang-orang yang suci.
maka sucikan kami ya Allah, golongan kami ke dalam orang-orang yang bertaubat, golongkan kami ke dalam orang-orang yang selalu mensucikan diri. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon dengan sangat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang thayyib, yang melimpah, dan juga amal ibadah yang Kau terima ya Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami juga mohon selalu petunjuk-Mu ya Allah, mohon peningkatan ketakwaan, mohon kesejahteraan hidup, dan mohon kecukupan rezeki ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kajian badha maghrib inti ingkang dipun aturaken Ustadz Restu Sugiarto. Jazakallahu khair kagem Ustadz. Dan ini tadi untuk snack ini juga dari sedekah jamaah, dan ini nanti spesial. Malam ini spesial ada sedekah makan malam. Ini sudah dipersiapkan. Jadi ini nanti setelah kita adzan, qomat, terus kita menjalankan sholat berjamaah, terus sholat sunnah muakkadah untuk itu. Terus setelah itu kita lanjutkan dengan makan bersama. Mudah-mudahan apa yang disedekahkan saudara kita diberikan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan kasiron. Akhirnya monggo kita akhiri untuk kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya dari kami saya yakin banyak kesalahannya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.